Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Novia Fajar Masyitoh. Nah, sekarang kita akan membahas prinsip segmentasi dalam bukunya Meyer, Multimedia Learning Second Edition. Nah, prinsip segmentasi ini ada di chapter 9 pada bukunya Meyer ya. Oke. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas dalam topik kali ini? Yang pertama yaitu apa itu segmentasi, bagaimana segmentasi bekerja, dan apa manfaat penggunaannya. Baik, segmentasi. Prinsip segmentasi media pembelajaran atau segmenting principle mengatakan bahwa siswa akan belajar lebih baik ketika pesan-pesan dalam media pembelajaran disajikan dalam segmen-segmen atau dibagi menjadi beberapa bagian yang bisa diatur oleh siswa daripada sebagai unit yang berkelanjutan. Jadi ada dua hal yang di-highlight dalam segmentasi ini, yaitu yang pertama adalah memecah topik menjadi beberapa bagian, dan yang kedua adalah memungkinkan siswa untuk mengontrol kecepatan gerakan. Jadi mereka bisa menjeda atau replay. Nah, seperti itu. Langsung saja kita lihat contohnya di sini. Nah, di sini sudah ada dua gambar. Coba sekarang kita lihat gambar yang ada di samping kiri. Ini adalah listing, yaitu bagaimana proses terjadinya kilat. Lightning itu kilat. Jadi kita sekarang akan belajar tentang kilat, bagaimana kilat itu terjadi, gitu ya. Nah, ini dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu dari nomor 1 sampai nomor 16. Kalau kita baca secara langsung seperti ini akan sangat membosankan sekali ya, karena secara tidak langsung otak kita mempunyai beban kognitif yang besar. Nah, ketika kita membaca nomor 1, 2, 3, nanti ketika membaca nomor 10, tadi yang nomor 1 apa lagi ya? Lupa kayak gitu. Nah, ini akan terlalu membosankan dan tidak memberikan kesempatan kepada otak kita untuk memproses informasi. Nah, maka dari itu, fungsi dari segmentasi ini adalah agar informasi itu dapat diproses pada otak kita, sehingga otak kita itu bisa menerima informasi dan diteruskan ke memori jangka panjang. Nah, di sini pada figur 9.1 kita lihat di sini ada contoh segmennya. Nah, di contoh segmen ini juga terdapat continue button atau next button. Ini di sebelah kanan bawah ya, kanan bawah ini. Selain itu juga ada ditambah gambar. Nah, ditambah gambar. Jadi ini untuk mensupport memori kita. Jadi kita tidak hanya membaca saja, tapi juga ada visual yang diterima oleh mata. Nah, sebagaimana asumsi multimedia bahwa informasi itu akan mudah diterima itu melalui dual kanal, yaitu melewati indera mata dan juga indera telinga untuk menangkap audionya. Nah, jadi ketika di breakdown, ketika dibagi menjadi beberapa segmen, kemudian disupport dengan gambar dan juga suara, nah itu sangat membantu sekali. Ini memungkinkan bagi learners untuk bisa mempercepat atau memperlambat konten ya yang akan atau informasi yang akan diterima. Sebagai slow learners mungkin ini terlalu cepat, maka bisa untuk dijeda. Untuk bagi fast learners, wah itu terlalu slow, aku akan mempercepat itu. Nah, itu juga bisa dipercepat. Kita lihat sekarang bagaimana segmentasi bekerja. Nah, segmentasi bekerja ini awalnya informasi yang berupa words atau picture ini masuk ke dalam sensory memory melalui telinga dan juga mata. Nah, ini yang dimaksud dengan dual kanal itu ya. Kemudian setelah itu akan ditransfer ke working memory. Nah, ini akan ditafsirkan, akan
memberikan sinyal seperti apa gitu yang akan ditangkap oleh working memory. Nah, kemudian akan diintegrasikan dengan prior knowledge, pengetahuan kita yang sebelumnya, dan yang itu nantinya akan dikirim ke long term memory. Jadi apa yang kita lihat kemudian ditafsirkan oleh working memory kita, dan itu nanti akan dikirimkan ke long term memory. Nah, contoh lain juga, nah seperti ini. Ketika kita menonton video terlalu lama durasinya, ya ini sampai 20 menitan dan tanpa jeda, itu pasti akan sangat membosankan. Di awal-awal mungkin kita paham, di menit pertama, kedua, ketiga, tapi nanti setelah menit ke-10 kita lupa, tadi menit ke-1 apa ya, seperti itu. Nah, itu akan lebih mudah jika diberikan segmen seperti ini. Jadi bisa untuk replay, ini diulang kembali, atau juga untuk bisa dipercepat, atau di skip, atau di pause. Jadi ada buttonnya ya, ini button itu tombol-tombolnya. Nah, seperti itu. Ini adalah tampilan segmen yang baik yang memberikan button ya, memungkinkan siswa untuk mengontrol kecepatan belajar mereka. Nah, karena segmentasi ini memberikan jeda kepada otak kita, sehingga otak kita itu atau memori kita tidak terbebani oleh beban kognitif yang sangat besar, sehingga ada jeda, ada proses informasi yang dikirimkan ke long term memory seperti itu. Nah, kemudian apa saja sih manfaatnya ketika kita menyampaikan informasi dengan segmen atau dibagi menjadi beberapa bagian? Yang pertama adalah memecah semua segmen menjadi lebih kecil agar mudah dipahami. Nah, otak kita itu cenderung akan lebih mudah menerima informasi yang sedikit-sedikit ya. Seperti kalau kita juga nonton di TikTok, nggak kerasa ya, satu video cuma 1 menit, ternyata nggak kerasa udah 1 jam. Nah, seperti itulah di segmen-segmen kan. Kemudian meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa. Nah, ini karena tidak terlalu membosankan karena sudah dibagi-bagi dan juga disupport, ada gambar dan juga mungkin ada tambahan audionya. Dan ini menstimulasi panca indera. Nah, ini yang tadi yang dual kanal ya, karena multimedia itu akan lebih mudah jika disajikan melalui dual kanal, yaitu mudah diterima oleh mata dan juga telinga. Nah, yang terakhir adalah mencerna informasi dengan kecepatan yang paling baik. Yang mengetahui kecepatan belajar seseorang itu sendiri. Apakah dia slow learner atau fast learner, jadi dia bisa mengontrol cara belajarnya dia. Nah, kalau teman-teman punya menemukan manfaat lagi selain di topik ini yang sedang dibahas, manfaat dari segmentasi, boleh banget share di kolom komentar ya. Oke, sekian dari saya. Sampai ketemu lagi di pembahasan topik selanjutnya. See you!